Hai Sobat Sobat Fikom, Fikom, kembali lagi dengan saya Tasya Zara Suhardi. dan saya Lutfi Julfikar Fauji. Sekarang kita sedang berada di SMA Negeri 1 Ranca Ekek dalam program Ilkom Goes to School episode 4. Sekolah yang berlokasi di Jalan Walini nomor 55 Bojongluak, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ini Memiliki beberapa program unggulan, salah satunya di bidang agama, yaitu setiap siswa sebelum melakukan kegiatan belajar harus diwajibkan untuk membaca Asmaul Husna dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, sekolah ini juga memiliki segudang prestasi. Mau tahu keseruan kita di sini? Stay tune! Oke Sobat Fikom, jadi kali ini Lutfi sedang berada di SMA Negeri 1 Ranca Ekek nih, dan tepat di samping saya nih sudah ada Ibu Wakasek bidang kesiswaan. Selamat siang nih Ibu. Siang, Nah, Kak Lutfi. jadi Ibu kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Boleh. Bu seputar SMA Negeri 1 Ranca Ekek nih. Tapi sebelumnya mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lutfi Julfikar Fauji dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, dan mungkin juga boleh diperkenalkan dulu Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Yatmiati Dewi Safitri sebagai Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Nah, jadi Ibu Dinar nih, oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu seputar SMA Negeri 1 Silakan, mangga. Ranca Ekek. Nah, mungkin untuk yang pertama mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih bagaimana profil atau sejarah, kayak profil singkatnya gitulah dari SMA Negeri Oke, 1 Ranca Ekek ini Bu. SMA Negeri Ranca Ekek ini mungkin satu-satunya SMA negeri di Ranca Ekek, di Kecamatan iya. Ranca Ekek. Jadi kalau di wilayah ini termasuk sekolah favorit lah. Iya, favorit. Setiap tahun pada saat PPDB pasti banyak yang mendaftar ke sini. Membludak ya Bu? Membludak selalu pendaftarannya. Dan kami di sini memiliki 36 rombongan belajar dengan jumlah siswa kurang lebih 1.300. 1.300 siswa, banyak betul. ya. Kalau jumlah pengajarnya itu berapa gitu? Jumlah pengajarnya kurang lebih 82. 82 berarti. Iya. Nah, kalau boleh tahu berdiri SMA Negeri 1 Ranca Ekek ini dari tahun berapa tuh? 1982 mungkin ya. 80, ya sekitar 80-an lah Ya, pokoknya. 80-an, ya. Itu udah cukup emang lama juga. Betul. Nah, Bu pastinya dengan berdirinya dari sejak 80-an yang namanya sekolah pasti memiliki program-program unggulan nih. Betul. Nah, kira-kira apa saja sih dari SMA Negeri 1 Ranca Ekek ini yang menjadi unggulan nih di sekolah ini? Sekarang ini kami memiliki program unggulan, kita harus menjadi sekolah yang bernuansa religius. Ya, itu dimulai dari setiap pukul 6:30 dari pusat, dari speaker pusat itu sudah dikumandangkan Asmaul Husna. Kemudian kita sambung dengan pembacaan ayat suci secara bergiliran, anak-anak yang membacakannya dari tiap kelas. Jadi sambil anak-anak berjalan masuk kelas, mereka sudah diperdengarkan Asmaul Husna. Nanti bel masuk berbunyi, jam 7, ini program unggulan kami juga. Jam 7 pintu gerbang kita tutup dan tidak ada yang terlambat. Karena yang terlambat kita sama sekali kita tidak perkenankan masuk. Oh, tidak ada dispensasi Tidak gitu? ada dispensasi. Jadi yang Tegas sekali ya? telat jam 7 pintu gerbang kami tutup dan anak-anak pulang. Termasuk kami gurunya pun kita mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi jam 7 itu tank, itu pintu gerbang kita tutup ya. Program yang lain 2016 kami sudah mendapatkan predikat Adiwiyata Nasional. Keren ya? Ya, alhamdulillah. Itu berkat kerja keras dari siswa, seluruh guru dan seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan yang ada di sini, kita akhirnya bisa menjadi
mendapatkan predikat adiwiyata nasional. Nah, mungkin Bu tadi ada program yang religius. Nah, Iya. nah pas itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran itu sebelum mulai belajar atau Sebelum gimana? mulai belajar. Oh, jadi Iya. sebelum mulai belajar itu Iya. para siswa itu membaca dulu ayat suci Al-Quran. Jadi ada kita buat jadwal piket. Jadi setiap kelas itu bergilir setiap hari. Iya. Mereka ke atas, di atas ada studio kecil lah gitu, yang Iya. nanti mereka membaca di sana dan nanti akan terdengar ke seluruh kelas. Gitu. Iya, ya. Lalu mungkin kalau prestasi yang paling diunggulkan dari Seman Saturan Kalau Cakek ini? kami tidak punya yang paling diunggulkan, karena iya. di sini ekskulnya kebetulan banyak Iya, ya, iya, ada banyak. 22 ekskul. Tapi yang paling sering mengikuti perlombaan itu ya seperti basket, karate, grana, taekwondo. Itu Taekwondo. alhamdulillah ya, dalam beberapa event mereka mendapatkan juara. Kemudian yang baru-baru ini alhamdulillah anak kami Anissa Maharani diangkat menjadi duta hukum Jawa Barat. Wih, Iya. keren. Jadi anak SMA Negeri 1 Ranca Iya. Ekek yang bernama siapa tadi? Anissa Anissa Maharani sebagai duta hukum Jawa Barat ya. Iya. Nah, 2 tahun yang lalu saat pandemi duta bahasa juga, walaupun bukan duta bahasa utamanya ya, itu anak kami juga Fahri, M Fahri. oh Iya. M Fahri Iya. masuk finalisnya gitu. Finalis 10 besarnya. 10 Iya. besar, wih keren ya. Nah, tadi berbicara tentang prestasi, nah yang mungkin kita tahu di 2 tahun ke belakang itu kita terdampak ya? pandemi. Nah itu Iya. dampak dari pandemi khususnya ya Bu untuk SMA Negeri 1 Ranca Ekek ini seperti apa nih? Sangat berasa ya, pandemi ini banyak anak-anak kami yang orang tuanya meninggal. Itu terasa sekali, banyak masuk laporan ke kami bahwa banyak anak-anak kami yang menjadi yatim piatu ya. Ada juga laporan yang masuk ke kami itu anak-anak orang tuanya yang jadi jobless ya. Nah itu dampak dari pandemi yang akibatnya anak-anak itu menjadi kurang semangat belajar. Akibatnya lagi karena kita selama pandemi itu belajar lewat online, Ayo. banyak anak yang tidak memiliki kuota. Memang beberapa bulan kan Kemdikbud memberikan kuota gratis kepada anak-anak. Tetapi pada saat kita sudah PTM kan kuota tidak diberikan. Iya. Akhirnya ya sekolah juga menyediakan untuk anak-anak yang tanda petik kurang mampu untuk membeli kuota agar mereka bisa belajar. Atau treatment lainnya untuk anak-anak seperti itu, mereka kita persilahkan untuk sekolah belajar di sini online-nya, karena di sini menggunakan ada sinyal ya, ada wifi. Jadi seperti itulah kiat-kiat kita. Jadi memang banyak sekali kemunduran ya, artinya Iya, begini, yang benar. biasanya anak-anak ikut lomba apa, ini agak jarang, walaupun mereka ikut juga mengikuti lomba-lomba secara online gitu, Iya. tapi kan jumlahnya tidak sebanyak seperti sedang dalam kondisi normal. Iya, mungkin feel-nya juga pasti berbeda ya. Betul. Nah itu untuk kendala belajar online sendiri tuh gimana tuh banyak? Wah banyak ya. Banyak Kami ya, ini di sini di Ranca Ekek mungkin hampir 50% lebih mungkin termasuk, mohon maaf, ekonomi menengah ke bawah, sehingga Iya. yang untuk ada beberapa anak kami yang penggunaan handphonenya dipakai bersama oleh keluarga iya. keluarga yang lain, sehingga bergiliran, sehingga mereka tidak bisa memasukkan tugas tepat waktu. Tadi juga kuota atau sinyal, kadang-kadang sinyal. mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli sinyal, untuk membeli kuota, sehingga itu juga menjadi kesulitan tersendiri untuk kami guru-guru pada saat pembelajaran online. Jadi ya kita sikapinya ada kunjungan belajar juga dari kami ke sekolah, Ke rumah-rumah gitu? untuk anak-anak yang memang sangat kesulitan, Iya, sangat membutuhkan itu ya. sangat membutuhkan. Nah berarti menurut Ibu ini dari kacamata pandang Ibu sendiri untuk pembelajaran online ini kira-kira efektif gak sih? Kurang efektif. Kurang ya berarti ya? Iya, apalagi dari segi sikap ya. Segi Iya, segi sikap. moral juga ya. Ya, karena kita Attitude. kan tidak, attitude anak-anak kan karena tidak terbiasa bertemu dengan kita langsung, sehingga mereka itu kan agak kaget juga ya pada Iya. saat bertemu dengan kita waktu tatap muka, sehingga ada beberapa nilai yang mungkin tidak pantas ya, atau mungkin karena mereka lupa dan tidak ada pembelajarannya selama online, Iya. jadi tidak dilakukan begitu. Iya, memang kalau berbicara mungkin terkait penyampaian materi itu bisa-bisa Kalau tersampaikan. penyampaian materi nggak masalah Nggak ya, masalah karena ya? dengan berbagai platform yang ada sekarang itu kita bisa dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diikuti oleh guru-guru, itu kan kita bisa mengejar lah ya. Iya. Tapi kan pada saat kita nge-Zoom, Google Meet dan sebagainya, kadang yang ikut dari 36 itu mungkin
ya 2/3-nya udah bagus ya. Ini ada yang kuotanya hanya kuota chat lah yang nggak Iya, bisa benar, dan benar. sebagainya. Nah itu kan Iya. tidak efektif ya. Gitu. Iya, seperti yang jadi masalah itu dari segi attitude-nya mungkin. Iya, attitude-nya memang harus inilah sekarang ini PR untuk kita semua untuk memperbaiki efek negatif ya dari pandemi yang pada dunia pendidikan. Iya. Berarti kalau sebelum pandemi nih, kalau kita bandingin sebelum pandemi sama masa-masa pandemi itu kira-kira perbedaannya kira-kira seperti apa? Jauh banget atau? Jauh. Jauh ya pasti ya. Jauh. Dari sikap ya. Iya. Ya, kalau dari pola belajar yang biasa saja sih ya, karena kan kalau lagi tatap muka juga tidak semua anak berhasil di satu bidang kan. Pasti ada mereka dengan kecerdasan majemuk yang dimiliki anak, mereka kan ada yang berhasil di fisika, kimia, bahasa dan sebagainya itu nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau dari segi sikap terlihat sekali seperti ya mereka kalau bertemu kita guru kurang Ada aja yang nggak enak gitu ya. ya, karena mereka tidak terbiasa bertemu dengan kita gitu. Biasanya bertemunya hanya di WhatsApp, di Google Classroom yang memang kan tidak ada keterikatan secara emosional ya. Itu ya benar. Kalau agak secara timpang lah. kegiatan nih Bu kira-kira. Kalau kegiatan kesiswaan, Iya. benar. alhamdulillah kalau di SMA kami di Ranca Ekek ini selama pandemi 2 tahun ini kegiatan kesiswaan tetap berjalan walaupun secara online. Ya, secara- Misalnya anak basket, anak futsal, gerana, misalnya silat, mereka latihan tetap tapi di rumah masing-masing. Jadi biasanya pada harinya gurunya itu pelatihnya menyetel video atau nge-zoom. Kita Iya. punya fasilitas Zoom yang bisa dipakai untuk 500 orang sehingga dan Iya. itu bisa dipakai oleh anak-anak kita semua. Jadi ekskul kalau mau meminjam bebas saja silakan asal daftar lah. Jadi jangan sampai rebutan begitu ya. Jadi kita kalau selama pandemi kegiatan tetap ada. Bisa mengikuti lomba tetap kita ikuti lomba walaupun pada saat latihannya Secara virtual gitu. virtual atau Iya. kalau ke sekolah juga dengan prokes yang ketat gitu. Iya. Nah tadi ada yang itu tadi ada nama Gerana itu Ekskul silat ya. Oh, Silat. ekskul Iya. silat ya. Saya agak asing Gerana itu apa Silat, gitu. silat itu bagian Ekskul dari silat. silat ya. Nah mungkin Ibu kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Silakan. Nah mungkin apa nih harapan Ibu ya untuk SMA Negeri 1 Ranca Ekek ini atau kayak wishlistnya pengen apa nih gitu di. Tentu saja kita berharap anak-anak kami yang lulusan dari sini bisa berkarya di luar di masyarakat. Ya. Kalau dia bekerja, dia bisa bekerja dengan baik. Kalau sekolah, dia bisa bersekolah dimanapun juga dan berprestasi karena efeknya dari prestasi anak-anak kita ini kembali lagi ke kita. Prestasi anak-anak kita di luar bagus, alumninya ini akan membawa sekolah kita menjadi lebih baik lagi karena Iya. oh itu dari mana alumni SMA Negeri 1 Ranca Ekek gitu. Dan kita ada slogan yang kita selalu terapkan pada anak-anak dimanapun juga berada bahwa kita menuju SMA Negeri Ranca Ekek unggul bersama. Oke, jadi itu ya slogannya Sobat Vkom, SMA Negeri 1 Ranca Ekek Unggul bersama. Nah, itu jadi semoga harapan dari Ibu nih ya sebagai Wakasek di bidang kesiswaan untuk SMA Negeri Ranca Ekek ini tercapai Insya Allah. dan mungkin semoga juga SMA Negeri ini menjadi salah satu yang maju lagi dan Amin. lebih berkembang Amin. Terima lagi kasih. gitu. Nah, itulah mungkin Sobat Vkom wawancara dengan Wakasek di bidang kesiswaan Ibu Yunir. Dinar. Oh iya, mohon maaf ya Ibu Dinar gitu. Nah, mungkin segitu saja wawancara kali ini. Nantikan keseruan kita di acara selanjutnya. Hai Sobat Vkom, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama teteh cantik yang udah ada di sebelah aku. Nah sebelum kita ngobrol, kita kenalan dulu deh. Boleh teh namanya siapa? Oke, kenalin nama aku Perisa Azara. Di sini aku sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Oh, jadi Teh Perisa ini merupakan ketua OSIS dari SMAN 1 Ranca Ekek, teman-teman. Nah, sebagai ketua OSIS pasti dong Teh Perisa tahu nih ya, OSIS di sini tuh kayak gimana, atau mungkin sejarah singkat OSIS di SMAN 1 Ranca Ekek tuh kayak gimana sih? Tolong dong dijelasin ke Sobat Vkom yang ada di rumah. Oke, jadi OSIS SMA Negeri 1 Ranca Ekek ini udah ada dari sekitar tahun 2007-2008 ya. Jadi udah lama banget. Nah, terus aku juga di sini sebagai angkatan keberapa ya berarti ya, Kak? Pokoknya udah lama banget ya. Terus di sini kita juga sebagai induk organisasi di sekolah gitu.
menaungi seluruh ekskul yang ada di sekolah gitu, seperti misalkan ada nih seksi bidang 8 atau seksi bidang tentang kesenian, itu menaungi ada ekskul budaya Sunda. Di sini tuh sebutnya budaya Sunda ya, tapi maksudnya tuh sebut tari ya, Oh, iya. ekskul tari Iya. gitu. Nah jadi gitu, jadi menaungi seluruh ekskul yang ada di sekolah gitu Kak. Jadi OSIS itu menjadi induk ya, Ya induk betul. yang mewadahi gitu mungkin apa ya, ekskul-ekskul yang lainnya Nah, gitu. iya, Nanti betul. pasti OSIS tuh tahu tuh ada ekskul apa aja Ya, dan lain-lainnya. mengawasi gitu ya. Oh iya. Menaungi dan mengawasi. Oh Ya, ya. gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang menaungi dan mengawasi, pasti OSIS itu kan punya program gitu atau kegiatannya tersendiri. Nah, kira-kira di SMAN 1 Ranca Ekek ini OSISnya tuh punya program dan kegiatan apa aja sih, Teh? Ya banyak banget ya. Tapi kalau misalkan disebutin semuanya kan takut terlalu panjang Iya. ya. Jadi mau disebutin yang gede-gedenya aja. Ya, mungkin program unggulannya boleh Nah, dikasih ya, tahu. program unggulannya yang pertama ada Porak ya, atau di sini disebutnya Show Up Your Talent atau SUYT. Itu dilaksanainya setiap akhir tahun gitu. Nah, yang kedua yang baru kemarin gitu ya, baru diadain, yaitu pensi. Di sini sebutnya Nipada gitu. Nah, itu setiap tahun pasti kita bakal lakuin. Itu sih. Oh. Sisanya masih banyak, cuman ya kebanyakan Oh gitu. iya. Nih tadi aku dengar ada tuh program pemilihan duta sama Mojang Jajaka ya, Teh ya. Iya. Nah, aku sebagai duta nih dari Vkom Uninus pengen tahu dong duta di sini tuh kayak gimana sih? Oke, nah itu tuh di sini sebutnya Moka Duta ya. Oh, ya. Moka Duta itu termasuk proker OSIS ya, proker unggulan juga. Itu dilaksanainya sekitar tengah-tengah tahun. Terus Moka Duta di SMA Negeri 1 Ranca Ekek ini lebih terfokus ke branding gitu ya, branding Oh, sekolah. Terus juga mewakili sekolah untuk kayak misalkan studi banding sekolah lain kayak gitu. Paling itu aja sih Kak, sedikit Oh iya. tentang Moka Duta. Nah, jadi duta sama Moka itu benar-benar orang terpilih ya, Ya, yang bakal betul. nantinya bawa nama baik sekolah keluar gitu. Perwakilan. Oh iya, perwakilan sekolah teman-teman. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang duta nih sebagai perwakilan sekolah gitu untuk studi banding dan lain-lain, pasti banyak dong ya siswa-siswa yang berprestasi juga di sini. betul. Nah, kira-kira apa aja sih prestasi siswa atau mungkin prestasi dari Teteh sendiri gitu yang yang dicapai pas bersekolah di sini? Oke ya, sebelum ke prestasi saya sendiri, Iya. di sini juga SMA Negeri 1 Ranca Ekek banyak banget ya siswa yang berprestasinya. Salah satunya yaitu ada seorang siswi yang menjadi solois terbaik se-Kabupaten Bandung. Oh, Ya, itu salah satunya ya. Terus ada juga yang menjadi atlet silat mewakili Kabupaten Bandung ke provinsi. Itu keren banget ya. Iya, Nah, keren banget. Terus juga banyak yang suka lolos Olimpiade gitu, Olimpiade atau disebutnya kompetisi sains nasional, sampai ada tingkat Nasional ya? provinsi juga gitu. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri, saya juga termasuk siswa yang ikut KSN itu gitu. Oh iya, berarti selain dari tadi ada yang soloisnya juga Ya, gitu. Nah, ada akademiknya. akademiknya juga jadi seimbang ya, Iya. balance gitu sih. Prestasinya itu nggak cuman yang seni-senian doang gitu. Jadi di mata pelajarannya juga oke Ada, gitu iya. ya. Nah, sebagai OSIS gitu, ngomong-ngomong tadi kita balik lagi ya Oke. membahas program. Nah, itu kan pasti menjadi konseptor program gitu, yang bikin program, yang memikirkan program ini berjalannya akan seperti apa gitu. Yang juga ikut mengawasi ya. Nah, ketika OSIS memiliki tugas itu, apa sih gitu keuntungannya sendiri buat OSIS gitu menurut Teteh? Keuntungannya sendiri ya banyak ya, pengalaman. Oh, udah pasti Ya, ya pasti itu. teman baru atau kolega baru. Ya. Terus juga ilmu pasti banyak. Kalau misalkan kalian masuk organisasi itu pasti banyak banget ilmu yang kalian dapatkan gitu. Oke. Nah, udah ngobrol beberapa pertanyaan nih ya. Tadi nih terakhir nih, aku pengen tahu nih, penasaran banget, Teteh kan ikut juga aktif gitu, ikut lomba-lomba yang ada di sekolah gitu Iya. kan. Nah, sekarang jadi ketua OSIS juga, itu kan pasti agak susah nih ya bagi waktunya. Nah, kira-kira apa sih motivasinya Teteh bisa jadi ketua OSIS, atau kenapa sih pengen jadi ketua OSIS? Jadi motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS ya, yaitu
menurut saya kalau misalkan jadi ketua OSIS itu sebuah pengalaman yang nggak bisa dimiliki oleh siapapun gitu ya. Jadi susah lah buat dimiliki gitu oleh siapapun. Jadi saya pikir kalau misalkan jadi ketua OSIS sebuah tantangan tersendiri buat saya dan juga bisa menambah pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Jadi asik lah ya gitu. Terus juga kalau misalkan kayak apa ya, sisi lainnya juga saya mikir kalau misalkan jadi ketua OSIS itu keren. Oh iya. Ya kayak gitu sih. Benar, saya juga berpikir kalau jadi duta itu keren. Nah iya. Nah, udah ngobrol banyak, kira-kira ada nggak nih motivasi yang mau Teteh kasih buat khususnya siswa-siswi yang ada di SMAN 1 Ranca Ekek ini? Oke, motivasi untuk para pelajar Iya, juga. iya. Motivasi buat kalian gitu dari saya, jangan pantang menyerah. Kalian harus nikmati prosesnya gitu. Jangan kalau misalkan ya sih jadi seorang pelajar itu capek. Kalau misalkan apalagi sekarang ya mulai offline dan mulai full day lagi pasti capek banget kan. Nah, itu kalian harus nikmati, jangan ngeluh-ngeluh gitu. Kalau misalkan kita ngeluh makin capek gitu. Jadi kita harus tetap semangat, enjoy. Jadi ya kalau misalkan capek juga ya nggak akan kerasa capek banget gitu. Terus aja gitu. Nah, terus nanti kalian juga jangan sampai lupain masa depan kalian gitu. Ingat kalian tuh sebagai pelajar tujuannya untuk menjadi apa gitu aja sih. Betul. Jadi intinya buat semua siswa-siswi atau para pelajar nih, kita itu harus bisa menikmati proses. Ya, betul. Iya, karena pasti ada hasil yang mau kita capai dan si proses itu harus dinikmati ya, Teh ya. Ya, Benar. Kayaknya cukup segitu aja. Makasih banget ya buat waktunya gitu. Makasih juga udah nemenin aku ngobrol-ngobrol bareng Sobat Vkom. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada keseruan lainnya di SMAN 1 Ranca Ekek ini. Kalian jangan kemana-mana. See you. Dadah. Hai Sobat Vkom, jadi kita mau masuk ke sesi games. Nah, di sini udah banyak nih peserta yang udah dikelompok-kelompokkan. Jadi kita tuh nanti bakal main games kata benar dan salah. Jadi bakal ada 6 kata yang termasuk 3 kategori benar dan 3 kategori salah. Nah, nanti mereka itu ketika disebutkan kategori benar, mereka bakal nunjukin gerakan ciri khas kelompok mereka masing-masing. Nah, ketika kata-katanya itu termasuk kategori yang salah, mereka harus jongkok. Nah, ini sekarang kita contohin aja dulu ya. Oke, jadi kalau aku nyebutin kerudung itu benar, kalau sepatu salah. Kita coba ya langsung. Sepatu, kerudung. Nah, contohnya kayak gitu. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke gamesnya. Hai, sekarang kita mau langsung masuk ke gamesnya. Jadi, udah disiapin 6 kata atau 6 buah-buahan di sini. Kalau aku pisang, salak, semangka, itu termasuk ke kata yang salah. Kalau aku bilang melon, stroberi, atau mangga, itu masuk ke kata yang kita coba dulu sekali ya. Melon. Ayo. Udah siap belum nih? Ingat ya, kata yang salah itu pisang, salak, semangka. Buat kata yang benar itu melon, stroberi, mangga. Oke? Ready? Kita mulai sekarang ya. Oh ya, ini ada berapa kelompok nih? 5. Kelompok 1 cek sound dulu dong, kalau benar gimana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Serem ya kelompok 5. Oke, kita langsung ke gamesnya aja. Oke. Siap? Siap. Mangga. Melon. Salak. Pisang. Pisang. Strawberry. Melon. Semangka. Melon. Salak. Pisang. Semangka. Salak. Strawberry. Semangka. Oke, itu baru percobaan ya.
Sekarang kita mulai. Satu kelompok dulu, satu kelompok dulu. Langsung keluar. Oke, sekarang kita mulai. Pokoknya yang telat itu langsung kalah, auto gugur ya. Jadi nggak ada lagi yang telat-telat, oke? Siap? Siap dapat hadiah? Pasti siap dong. Aku mulai ya. Semangat! Ayo, 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 ayo. Gimana juri? Yang mana yang telat? Oke, sama kelompok mana lagi? Sama kelompok 3. Oke, kelompok 2, maaf ya, kalian harus didiskualifikasi. Nah, terima kasih. Oke, bisa ya? Ayo geser ke sebelah sini dikit. Nah, dirapin lagi barisannya. Kita mulai lagi ya. Siap? Strawberry. Strawberry. Salak. Pisang. Mangga. Salak. Melon. Mangga. Salak. Melon. Semangka. Oh, sorry. Ulangi lagi ya. Semangka. Oke, ralat, ulangi lagi. Pisang. Ayo telat. Kelompok 3 telat. Ayo kita bersaing. Satu kelompok. 2 kelompok. Ayo. Siap ya. Ayo nih yang ladies jangan mau kalah, tetap fokus. Melon. Semangka. Pisang. Strawberry. Salak. Mangga. Dua lagi. Ada pemenang. Langsung. Enggak, ini ada pemenang pertama sama kedua deh kayaknya. Coba. Langsung ya, pisang. Ayo. Oke, jadi ini 2 kelompok pemenangnya. Oke Sobat Vkom, tadi kita udah main nih seru-seruan, ada sampai jongkok, berdiri, teriak-teriak. Nah sekarang kita udah punya 2 pemenangnya. Coba dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kalau ini? Kelompok 5, well. Coba cek dulu jargonnya sekali lagi deh. Kelompok 3. Slay. Kelompok 5. Wey. Oke, boleh perkenalan dulu dong ke sobat Vkom yang ada di sana. Coba dari ujung sana, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ratu Kazeta. Nama saya Fitri Deborah. Nama saya Fanya Rahma. Nama saya Muhammad Iqbal Fadilah. Nama saya Faujan Fatur Rahman. Dan nama saya Megan Muhtara Mufli. Oke, jadi ini satu kelas semua ya? Iya. Dari kelas? 12 MIPA 4. Oke, nah selamat ya buat kalian para pemenangnya dan ini bakal ada hadiah. Oke Sobat Vkom, sekarang kita masuk ke segmen pembagian hadiah buat 2 kelompok yang udah menang ini nih, udah berjuang. Oke, langsung aja ya. Ini buat jajan bisa dibagi-bagiin sama teman-temannya. Coba didadahin dong sama Sobat Vkom ya. Pamerin dulu dong. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah ikut main ya. Yang udah ikut main. Kita bertemu lagi nanti. See you. Oke, Sobat Vkom. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua OSIS cantik. Kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Wakasek Bidang Kesiswaan seputar SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Dan juga kita udah seru-seruan bareng main game sama siswa-siswi yang ada di sini. Dan ya, ini waktunya kita untuk pamit undur diri nih Sobat Vkom. Saya Tasya Azhara Sardi. Dan saya Lutfi Julfikar Fauji. Sampai jumpa di Ilkom Goes to School episode selanjutnya. Dadah! Dadah.